Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam Pejolali dari Parung. Prabowo kemarin bersumpah, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu kesalahan pertama Presiden kemarin itu nggak berbuat adil. Percaya sekarang, kalau yang kemarin nggak berbuat adil, Prabowo akan berbuat adil. Ya nggak mungkin Prabowo itu berbuat adil. Kenapa? Narasinya di kepalanya itu bukan keadilan. Bukan keadilan, tapi persatuan. Sama dengan yang kemarin tuh, koalisinya di kabinet itu sampai 60-70%. Itu loh presiden yang lama yang sekarang udah pulang kampung itu loh. Sekarang Prabowo bersatu. Ya kita memang akui masalah kita kemiskinan di mana-mana, pengangguran. Kita akui ada masalah, kita selesaikan bersama-sama. Maksudnya dengan bersatu bersama-sama, jangan saling mengejek kalau ngeritik yang sopan. Masalahnya bukan bersatu kalau menurut saya. Kekeliruan pertama Prabowo adalah dia ngomong persatuan. Harusnya yang bicara ngomong keadilan. Ya. Nah yang temennya itu kan nggak pernah ngomong keadilan. Yang fufu fafa itu ya kan. Di sini otaknya otak ngeres gitu ya. Nggak bakal bangsa ini beres. Orang Prabowo aja ngomongnya bukan keadilan. Buat apa bersatu? Ya. Kalau nggak ada keadilan yang penting. Soal persatuan ini sudah lama, 100 tahun yang lalu diomongin dalam polemik antara tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia yang masih muda remaja. Bagaimana Soekarno ingin menyatukan Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme kan gitu. Bersatu dan dia bersatu betul dalam koalisi besar namanya Nasakom, dan akhir dari Nasakom adalah Lubang Buaya. Sekarang Prabowo mau ya bersatu. Yang penting bukan bersatu tapi keadilan. Itu bagaimana antara daerah pusat dan tokoh-tokoh oposisi, jangan dipersekusi. Biarin aja kalau tokoh-tokoh oposisi, civil society itu mau ngomong nggak sopan, nggak apa-apa. Yang penting esensinya adalah mengingatkan penguasa supaya berbuat adil untuk semua. Jadi bukan bagaimana bersatu, bagaimana keadilan itu dinikmati oleh semua kelompok masyarakat, sehingga kekuasaan itu tidak berputar di lingkaran keluarga, di lingkaran dinasti politik aja. Itu kan nggak adil sejak awal. Dan Prabowo mencontohkan ketidakadilan itu. Kenapa? Lah keponakannya ada jadi wakil menteri keuangan, Thomas Juwandono. Emang nggak ada lagi ahli keuangan yang lain kan ada, ternyata ada Abimanyu dan Suhasil. Jangan pakai Thomas ini dong, jangan pakai Thomas Juwandono sebagai keponakannya, itu kan nggak adil. Cari yang lain supaya kita yakin bahwa Prabowo tidak melakukan kesalahan sejak pertama, yaitu menyingkirkan nilai keadilan di dalam pikirannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngaduk bubur dulu ya, itu lagi nyala kompor saya di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 ya. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.